dulu sebagai bukti bahwa kita telah melaksanakan. Baik, pada yang terhormat Bapak Fazlur Rahman selaku penguji atau tim penguji pada sidang seminar proposal tesis yang dilaksanakan hari ini, hari Ahad 17 April 2022, yang hari ini kita akan melaksanakan sidang sempro atau seminar proposal atas nama Nahdo. Nama lengkapnya siapa? Dohron Ahmad Dohron Nahdawi, Pak. Ahmad Dohron Nahdawi. Baik, tim penguji di sini terdiri dari saya sendiri, Habibie Alamin, selaku Kaprodi atau Ketua Program Studi S2 Magister Hukum Keluarga Universitas Hasyim Asy'ari, dan tim dan penguji yang lain adalah Bapak Dr. Fazlur Rahman, Wakil Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari. Baik, kali ini langsung saja mari kita buka sidang kita dengan membaca surat Fatihah. Semoga semuanya dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Ala diniyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, atas nama Ahmad Dohron An-Nahdo akan mempresentasikan proposal tesis dengan judul Nalar Fikih. Tadi nanti silakan dipresentasikan. Akan diberikan waktu 5-10 menit untuk mempresentasikan, dan setelah itu tim penguji akan menverifikasi, menanyakan, menjajaki kesiapan instrumen, kesiapan desain penelitian yang panjenengan sudah siapkan ya. Seminar ini atau ujian ini sangat penting untuk membantu kelancaran panjenengan sehingga nanti lebih terarah lagi. Baik, silakan atas nama Ahmad Dohron An-Nahdo, silakan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur suwun wekdalipun Pak Habibie. Izinkan kawula mau sedikit mempresentasikan kaitan dengan proposal tesis yang akan saya garap ke depan. Ngapunten radi telat karena beberapa waktu lalu wonten hal yang tidak bisa kawula tinggalkan sehingga nembe saged susulan sakniki, Pak. Nggih. Langsung saja dari judul tesis yang saya coba untuk teliti dan kerjakan, yaitu berjudul Nalar Fikih Penetapan Besaran Nafkah Berdasarkan Upah Minimum Regional Perspektif Madhab Syafi'iyah. Jadi di sini judul yang saya ambil ini berkaitan dengan nafkah, bahwa sudah tidak asing lagi bahwa nafkah itu dalam keluarga itu wajib diberikan oleh suami kepada yang ditanggung oleh suami dari berbagai macam mazhab. Nah,
kaitan dengan kenapa kok akhirnya saya mazhab Syafi'iyah, ngapunten Wahabi, pas itu saran panjenengan itu kalau tidak salah mazhab Hanafi napa nggih Pak nggih. Dari panjenengan saya pernah mendapat saran dari jenengan bahwa penetapan besaran nafkah UMR itu berdasarkan mazhab Hanafi, akan tetapi setelah panjenengan menyarankan judul ini kemudian saya pulang dan ngobrol dengan beberapa teman sehingga akhirnya ketika ngobrol-ngobrol buka-buka dan lain sebagainya kami menemukan bahwa besaran nafkah yang ditentukan oleh 4 madhab itu yang memang sedikit berbeda dalam mazhab Syafi'iyah, karena di dalam mazhab Syafi'iyah niku ada standarisasi nafkah yang harus diberikan. Jadi nafkah yang harus diberikan menurut mazhab Syafi'i niku wonten standar-standarnya. Di proposal ini nanti di tesis yang akan saya kerjakan, karena di sisi lain juga di Indonesia itu mayoritas mazhab Syafi'i, maka saya ingin menggali mengenai korelasi perspektif dari mazhab Syafi'iyah dalam menyikapi pemberian nafkah berdasarkan upah minimum regional. Jadi karena di dalam mazhab Syafi'i itu ada beberapa standarisasinya, seperti ketika dalam suami yang mampu itu 2 mud, kemudian yang tidak mampu 1 mud dan lain sebagainya, hingga akhirnya saya tertarik untuk mengangkat hal itu, yang kira-kira apakah penetapan besaran nafkah menurut mazhab Syafi'i itu sesuai dengan standar yang dicanangkan Imam Syafi'i, apakah sesuai dengan apabila diaplikasikan dengan pendapatan masyarakat di Indonesia ini yang berdasarkan upah minimum regional atau UMR, sehingga saya mengangkat judul Nalar Fikih Penetapan Besaran Nafkah Berdasarkan Upah Minimum Regional Perspektif Madhab Syafi'iyah. Adapun fokus kajian yang nanti saya fokuskan ada 2. Yang pertama adalah bagaimana tinjauan hukum fikih terhadap standar pemberian nafkah kepada istri berdasarkan upah minimum regional atau UMR, dan yang kedua yang lebih niku adalah bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang standar pemberian nafkah kepada istri berdasarkan upah minimum regional. Adapun tujuan kajian dari penelitian ini niku yang pertama tinjauan hukum Islam terhadap standar pemberian nafkah kepada istri berdasarkan upah minimum regional. Yang kedua untuk mengetahui korelasi standar pemberian nafkah kepada istri berdasarkan upah minimum dengan interpretasi fatwa Imam Syafi'i. Ini kaitan metode kajian. Jadi jenis kajian yang saya gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan atau library research. Adapun sifat kajiannya adalah nanti penelitian kawula niki penelitian yang deskriptif. Nonton Pak. Ya, silakan dilanjut. Sudah apa belum? Nggih, sambung Pak. Baik, terima kasih Mas Ahmad Dohron Nadowi. Nah, kemarin ini tidak bisa mengikuti ujian bersama-sama Pak Wadek, Pak Fatur Rahman, karena izin menengok Rasulullah di Madinah katanya, umroh. Ya Mas Dohron. Nggih Pak. Nggih. Baik, untuk kesempatan yang pertama kami persilahkan Bapak Fatur Rahman
untuk melakukan verifikasi dan melakukan uji kelayakan proposalnya mungkin ya. Dipersilakan, monggo Pak Fatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Dr. Habibi selaku Kaprodi S2 HK dan penguji 1 untuk seminar proposal Mas Ahmad Sohron Latowi ya. Nalar fikih ya. Bisa dijelaskan ke saya Mas, nalar fikih maksudnya apa? Dan kira-kira apa bedanya? Terus di bawahnya sudah ada mazhab Syafi'iyah. Nalar fikih kan berarti fikih, lalu di bawahnya ada mazhab Syafi'iyah yang sudah diketahui juga fikih. Kira-kira bedanya apa? Kok dua kata itu ditulis dua di judul, ditulis dua-duanya di dalam judul? Jadi dari judul nalar fikih penetapan besaran nafkah berdasarkan upah minimum regional perspektif madhab Syafi'iyah, kenapa saya mencantumkan kalimat fikih cara bahasanya, karena tahu juga madhab Syafi'iyah itu termasuk yang besar di ilmu fikih. Akan tetapi saya tetap memasukkan bahasa nalar fikih karena untuk bahasanya memperkuat saja bahwa yang dilihat dari apa yang akan saya teliti kaitan dengan nafkah dan korelasinya dengan UMR niku fokus kepada apa yang disampaikan Imam Syafi'i ataupun dari mazhab Syafi'iyah kaitan dengan dalam lingkup atau dalam koridor fikih ngoten Pak. Ya, tetap saya tidak menemukan. Nanti bisa didiskusikan sama pembimbingnya ya. Karena menurut saya kalau sudah ada mazhab Syafi'iyah, maka nalar fikihnya tidak usah ya, karena sudah sama itu pengertiannya, sama mewakili fikih. Kemudian saya kasih tahu juga bahwa penulisan fikih nanti di dalam tidak pakai FI T sama H ya. Seingat saya pakai K sama I, fikih ya. Minta dicek di KBBI ya. Seingat saya begitu. Jadi penulisan ketika sudah di Indonesia kan ya, maka memakai ejaan yang sesuai dengan KBBI. Kalau mau pakai yang berbahasa Arab, maka lihat di transliterasi lalu nanti ditulis dicetak miring. Jadi ada aturan penulisan. Kemudian ya, masih di judul saya lihat di fokus itu ada nafkah terhadap istri. Kenapa di judul tidak dimunculkan? Jadi dua fokus itu kan dua-duanya nafkah kepada istri berdasarkan UMR ya. Di nomor 2 juga sama, tapi di judul tidak ada. Bagaimana? Bisa dijelaskan alasannya? Ya Pak. Iya Pak, mungkin juga. Enggak, maksudnya sebenarnya memang fokus dari silakan dilanjutkan. Ini memang sebenarnya fokus yang saya inginkan dalam penelitian ini memang nanti kaitan nafkah kepada istri memang Kak, sehingga mungkin aku mungkin kaitan di judul mungkin tidak masuk karena sebelumnya memang tadinya saya sebelum mendaftarkan judul itu memang belum memiliki gambaran yang luas kaitan dengan bagaimana nanti tesis saya, sehingga akhirnya saya secara umum terlebih dahulu mendaftarkan judul itu Pak.
Ya, berarti nanti kalau memang fokus nafkahnya pada istri, karena biasanya kan nafkah ada nafkah pada istri, pada nafkah pada anak, kan gitu ya. Apalagi kalau misalnya sudah pisah, kan, ada nafkah pada anaknya dan seterusnya itu. Nah, kemudian jadi nanti kalau mempertahankan istri ya saran saya menjadi penetapan besaran nafkah kepada istri berdasarkan upah minimum regional perspektif madzhab Syafi'iyah. Sudah baca di madzhab Syafi'iyahnya, Mas? Sambung, Pak. Sambung. Kira-kira tahu nggak imam siapa yang nyebut di besaran upah minimum regional itu? Atau di madzhab Syafi'iyah sendiri ada beda? Jadi, saya menemukan kaitan dengan itu tadi, Pak, kaitan dengan Imam Syafi'i niku teng apa namanya teng kitab Bidayatul Mujtahid niku memang kaitan kadar nafkah niku Imam Malik dan imam-imam yang lainnya itu memang tidak ditentukan secara syara. Terus nafkah kepada istri niku tidak ditentukan secara syara, akan tetapi kalau untuk Imam Syafi'i itu ditentukan secara syara, yaitu satu mud buatan, Pak, pemberian nafkahnya. Jadi maksud saya karena sama nyebutkannya kan Syafi'iyah ya, bukan Syafi'i ya. Kalau Syafi'i maka Imam Syafi'i. Kalau Syafi'iyah berarti ada imam-imam madzhab Syafi'i di dalamnya. Misalnya Imam Syafi'i sendiri, lalu ada Imam Rafi'i misalnya, lalu ada Imam Nawawi, itu yang biasanya sering selisih berbeda antara Rafi'i sama Nawawi, lalu dan seterusnya. Karena nyebutnya adalah Syafi'iyah. Nanti bisa dibaca. Jadi perbandingannya bukan dengan madzhab yang lain, tetapi sesama dalam madzhab Syafi'i. Kita masuk ke konteks kajian. Ini saran saya tidak perlu banyak. Ini sama nggak nyebut daerah, Mas ya, langsung global gitu ya. Soalnya nyebut UMR ya, upah minimum regional. Sementara upah minimum regional di masing-masing daerah itu tidak sama atau berbeda. Cara batasinya bagaimana nanti sama? Tadinya memang secara gambaran memang UMR yang ada di bahasa nih, Pak, yang tidak terlalu untuk kalangan, kan karena dari Imam Syafi'i ini kan ada bahwa pemberian nafkah itu ketika memang yang kalangan agak mampu itu 2 mud, yang tidak terlalu mampu 1,5, yang tidak mampu itu 1. Jadi kenapa saya globalkan, karena niku nanti dibenturkan dengan yang disampaikan Imam Syafi'i bahwa UMR juga itu memang kan ada UMR yang standarisasinya tinggi, ada UMR yang tidak terlalu tinggi, dan ada UMR yang memang rendah mungkin, Pak, bahasanya. 1 mud itu berapa, Mas? Untuk kilonya, Pak, ya ukuran yang disampaikan itu 0,75, Pak. 0,75 itu per hari. Iya, per hari. Per hari. Maksud saya begini, sampean harus bisa menemukan bahwa mud yang dimaksud oleh madzhab Syafi'i tadi ada 1, ada 1,5, apa berapa tadi, ada 1,5, bahwa itu adalah menunjukkan makna UMR. Sementara kan tidak nyebut itu. Ya,
bisa ditangkap Mas maksud saya. Iya, paham Pak. Nah, maka konteks kajian, balik ke konteks kajian, satu adalah mengungkap di situ tentang kondisi real tentang nafkah kepada istri, yang ideal, yang ideal itu dijelaskan di konteks. Lalu baru yang kedua, bagian kedua adalah tentang yang saat ini ada di masyarakat mayoritas, ya, pemberian nafkah itu berapa. Misalnya sama tadi nyebut yang nafkah itu adalah satu sesuai dengan UMR. Apa ini lalu terus suaminya kerja, suami kerja dapat satu gaji UMR, lalu semuanya dikasih ke istri. Terus dia untuk modal kerja, misalnya kerja jadi buruh kan, ya, buruh itu biasanya kan sesuai UMR, lalu dikasih semua. Lalu kan selesai itu uangnya selama 1 bulan selesai itu. Lalu dia kan masih butuh untuk transport pekerjaan dan seterusnya. Lah, apakah itu gitu? Karena itu jadi diskusian sendiri, ya, jadi diskusian sendiri. Nah, ini tidak ada di konteks ini. Saya baru mengantarkan membaca untuk masuk ke tema yang judul yang Sambat maksudkan. Maka ada kondisi di lapangan. Kemudian setelah itu hal yang menarik misalnya begini, apa yang membuat sampean, misalnya tadi di Imam Syafi'i, ya, ambil Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i membuat standar nafkah suami pada istri dengan hitungan mud sekian, dan jumlah sekian itu dengan diteruskan di kita itu sekira setara dengan sekian rupiah, yang itu mirip dengan UMR kategori ini. Barulah masuk. Oleh karena itu peneliti mengambil judul ini, jadi tulis judulnya. Jadi ada kondisi sesuai yang Anda harapkan dalam buku fikih, ya. Lalu ada yang sekarang terjadi di masyarakat, lalu sampai menarik hal yang membuat melatar belakangi sampai untuk mengambil judul ini. Paling tidak konteks kajiannya 3 itu. Tidak usah banyak-banyak gini, ya, tidak usah banyak-banyak. Mungkin 2 halaman saja sudah cukup itu. Kemudian berikutnya, ya, nomor 1, fokus kajian. Apa bedanya kajian fokus kajian 1 sama kajian 2? Bisa dijelaskan, Mas? Iya, yang pertama memang nanti saya coba untuk memberikan gambaran umumnya, maksud Pak, dari hukum itu sendiri kaitan pemberian nafkah, apakah bagaimana pandangannya dengan kaitan nafkah kepada istri berdasarkan UMR. Nah, nanti yang di fokus kajian kedua itu baru secara eksplisit fokus kepada korelasinya UMR dengan nafkah kepada istri menurut Imam Syafi'i. Ya, maksud saya begini, di fokus 1 pertanyaannya bagian tinjauan hukum fikih. Berarti ini semua mazhab, begitu? Nanti yang kedua, bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang standar pemberian nafkah. Baru membahas tentang Imam Syafi'i, iya. Ya monggo, tidak apa-apa. Tapi kalau memang sudah disebut bahwa di mazhab lain tidak ada, ya, di mazhab lain fikih yang lain tidak ada, ya menurut saya langsung nomor 1 bisa bagaimana standar pemberian nafkah pada istri berdasarkan upah minimum regional. Jadi langsung menyebut itu, sehingga jadi nomor 1-nya fokus kepada upah minimum yang ada
kemudian 2 tentang mazhab Syafi'i. Tapi kalau mau masih pakai seperti ini ya tidak apa-apa, tapi kan sudah dijelaskan bahwa mazhab lain tidak ada, Syafi'i ada, tapi monggo nanti didiskusikan sama pendidik. Kemudian lanjut ke tinjauan kajian, ya tinjauan kajian. Oh sudah, tidak usah ini, manfaat tidak usah, penegasan istilah. Di apa namanya, di tinjauan penegasan istilah saya temukan apa UMR sama fikih Imam Syafi'i. Ya, nggak sama dengan judulnya. Judulnya kan mazhab Syafi'i, ya di bawahnya fikih Imam Syafi'i. Jadi kalau menyebut Imam Syafi'i maka Imam Syafi'inya, tapi kalau menyebut Syafi'iyah mazhab Syafi'i, itu ada perbedaan. Maka kalau ikut sama judul ya sama ganti tentang Imam mesti ganti pakai mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Ya. Kemudian kalau mempertahankan di judul ada nalar fikih, maka nalar fikih dimasukkan di situ apa itu, sehingga orang ternyata nalar fikih yang dimaksud begini, beda dengan mazhab Syafi'i. Tapi kalau dihilangkan ya tidak perlu pakai nalar fikih, ya cukup ini. Setelah dituliskan naskah apa, upah minimum regional apa, fikih Imam Syafi'i apa, ya, kalau bisa diberi simpulan yang sesuai maksud peneliti sendiri. Ini kan semuanya ambil dari kamus ya, ambil dari kamus atau dari buku. Yang menurut peneliti sendiri belum disebutkan. Yang dimaksudkan dari peneliti dengan istilah-istilah pada judul ini adalah ingin mengkaji apa. Itu ya ringkas saja, 1 paragraf 5 baris tuh. Bisa diikuti Mas. Bisa Pak. Kemudian kajian pustaka, kira-kira teori yang sampean butuhkan untuk meneliti, melakukan penelitian tesis ini itu apa saja Mas? Gimana Pak? Teori yang dibutuhkan untuk meneliti dalam tesis ini nantinya itu tentang apa saja? Resep Pak. Iya. Halo Pak. Iya dijelaskan. Ya konsep apa, teori sama saja. Jadi kaitan dengan apa namanya metode kajian yang nanti saya kerjakan di sini, jadi itu pakai itu Pak, jenis penelitian nanti belum sampai situ teori. Jadi teori itu gini, misalnya sampean ini kan ini kual ya, berarti nalar fikih sampai ke mazhab Syafi'iyah. Kira-kira apa nih, ngerti domain enggak kamu ya? Paham domain enggak? Ya, kalau di kuantitatif itu namanya jelas Pak. Kalau di kuantitatif namanya variabel, subjek penelitiannya. Yang kamu meneliti itu tentang apa sih ini? Ini sudut pandangnya Imam Syafi'i Pak. Satu, mazhab Syafi'i. 2, kan paling enggak ada naskah konsep UMR Pak. Konsep UMR, mazhab Syafi'i, terus sama besaran nafkah atau tentang nafkah. Berarti ada 3 teori atau 3 konsep, 1 tentang nafkah, 2 tentang UMR, 3 tentang mazhab
Syafi'iyah kan gitu ya. Nah maka paling tidak ada tiga itu yang tertulis di kajian kajian pustaka. Sementara di sini kajian pustaka sampean di halaman berapa ini? Oh kalau halaman ya. Di sini hanya satu paragraf ya, dan itu tidak ada footnote-nya. Sementara kajian pustaka itu adalah diambilkan dari sumber atau buku referensi. Jadi kajian pustaka itu teori yang diambil dari buku referensi. Jadi paling tidak satu tentang besaran nafkah pada istri, dua tentang UMR, tiga tentang mazhab Syafi'i ya. Sudah dicatat Mas? Mas Dabo? Sudah. Halo Pak. Ya sudah. Orientasi dan posisi kajian. Nah, orientasi dan posisi kajian ini harusnya sampai menjelaskan bedanya penelitian. Sebelumnya tadi disebut ya 1, 2, 3 ya, saya menyebutkan 3. Jadi sampai mengulang kayak mengulang paragraf saja walaupun narasinya beda ya. Setelah judul setelah penelitian ilustrasis meniti beratkan pada analisis ya, sampai menjelaskan beda dengan punya sampean apa gitu. Yang orientasi dan posisi kajian itu. Metode kajian, penelitian. Pengumpulan datanya gimana Mas nanti sama caranya? Gimana kalau klasifikasi kaitan dengan pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i, kemudian mungkin di dalam mazhab Syafi'i Pak dikumpulkan dahulu, kemudian kira-kira dimasukkan mana yang kira-kira bisa masuk pada pembahasan kaitan sujud kawin. Sampai penelitiannya, jenis penelitiannya apa sih ini? Library research Pak. Kan kaji apa, penelitian pustaka kan? Penelitian pustaka, cara mengumpulkan datanya, namanya apa yang sampean ceritakan tadi itu? Yang gini Pak. Ya kamu ngomong tadi kan tak tanya, ngumpulkannya gimana? Nanti begini Pak, saya kumpulkan, lalu saya pilih. Maksudnya namanya apa itu kalau di penelitian? Tidak tahu. Nanti coba dicek, kalau tidak punya buku penelitian literer ya coba cari ya di internet itu. Ini pengumpulan data untuk penelitian literer. Sehingga saya di sana ada beberapa cara, diantaranya adalah kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung, ada apa itu yang sama pakai yang mana, maka ditulis di situ di sini. Jadi ada istilah sendiri yang digunakan oleh penelitian pustaka. Ya. Misalnya kalau sama beberapa penelitian lain juga punya istilah sendiri. Misalnya kualitatif dia punya istilah sendiri, observasi, wawancara, dokumentasi. Yang kuantitatif, pengumpulan datanya juga punya cara sendiri. Ada angket, ada ada tes, ada macam-macam itu. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis datanya pakai apa, Mas? Deskriptif kualitatif Pak. Deskriptif kualitatif lah, itu kan pendekatannya, jenis penelitiannya. Coba nanti cek teknik analisis data yang dipakai apa, analisis konten analisis atau perbandingan atau macam-macam. Ada beberapa teknik analisis data untuk penelitian literer. Itu kamu cari di situ yang dipakai yang mana lah, itu ditulis di sini.
Bisa dimengerti Mas? Bisa Pak. Itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Pak Ketua, Pak Dr. Habibie. Monggo. Terima kasih atas bimbingan-bimbingan dan masukan serta arahan-arahannya Bapak Dr. Abdul Rahman. Baik, gimana Mas Nahdo? Sudah dicatat semua? Kalau tidak sempat dicatat, ini videonya direkam, jadi nanti akan diberikan linknya untuk bisa mengakses ya masukan-masukan yang tadi sangat berharga sekali, mulai dari penentuan judul, kemudian dan seterusnya ya. Nanti silakan dilihat. Iya Pak. Baik, beberapa yang ingin saya konfirmasi. Dan yang pertama adalah saya hanya mempertegas dari pertanyaannya Bapak Fatur Rahman, nalar fikih. Nanti kalau misalnya nalar fikih itu tetap dipakai ya, seperti yang tadi beri masukan oleh Bapak Fatur Rahman, ini salah satu nalar fikih atau mazhab Syafi'iyah. Misalnya milih nalar fikih. Mau pertanyaannya, cara mengelompokkan data atau mengklasifikasikan data itu harus tahu indikator yang namanya nalar fikih itu mengandung elemen apa saja gitu. Satu ya. Yang kedua, ya itu saja dulu. Nalar fikih itu elemennya apa saja nalar fikih? Kurang paham Pak. Oke, nalar fikih itu berarti kan cara atau metodologi memproduksi fikih, ya. Oke, memproduksi fikih. Kalau cara memproduksi fikih itu berarti ada dua hal. Yang pertama istidlal dan istinbat. Kalau istinbatnya apakah ada misalnya Imam Nawawi atau Imam Rafi'i itu beristinbat? Tidak kan? Tidak. Yang beristinbat biasanya Imam Syafi'i ya. Kemudian kalau gitu kita ke bawah, turun lagi ke kaidah fikih. Kaidah fikih itu adalah satu kaidah untuk mencari solusi permasalahan berdasarkan satu fikih madhab tertentu dengan menggunakan kaidah itu. Nah, jadi ketika ada permasalahan, misalnya ini nafkah, maka apa kaidah fikih dari madhab Syafi'iyah yang berkaitan dengan nafkah? Nah, oke, nah dari situ kemudian baru muncul elemennya, elemen dari elemen dari nalar fikih. Nah, fikihnya. Ya, Mas. Kemudian pertanyaannya begini, misalnya jenengan tadi menyandarkan mood, satu mood, dua mood dan tiga mood ya. Itu penting pertanyaannya Pak Fatur Rahman tadi. Itu apa dasarnya menyamakan mood dengan UMR gitu ya? Karena standar yang digunakan, katanya jangan, saya juga belum ngecek nafkah itu yang ditentukan oleh Syafi'iyah. Saya masih belum ngecek apakah memang hanya mud saja. Itu kan satu mud, dua mud dan tiga mud itu kan wa'alal mauludi lahu rizquhunna, hanya ta'amnya saja, masih belum kepada kiswatuhunna, ya kan? Belum juga maskana guna kan, belum itu. Nah itu oke, itu saya mau mengarahkan jenengan nanti kalau mencari data itu klasifikasinya jelas, artinya mana kira-kira yang masuk pada kategori, misalnya kalau menggunakan kias ya,
mana yang menggunakan rukun-rukun kiasnya itu. Nah, gitu. Apa persamaan mengkiaskan mood dengan UMR misalnya. Nah itu menjadi satu hal yang penting ya. Karena ini nanti rancunya nanti jenengan klasifikasi datanya rancu. Satu, yang kedua rancu karena belum ada identitasnya, belum ada pengklasifikasiannya. Identitas pengklasifikasian maksudnya begini, ini mau dimasukkan golongan apa, data-data dari referensi-referensi. Datanya kan referensi semua, gitu ya. Masih belum jelas. Karena nalar fikih yang jenengan aturkan tadi, yang jenengan jelaskan tadi itu belum jelas nalar fikih itu apa, ya kan? Sehingga elemennya tidak jelas. Katakan misalnya kalau nalar fikih menggunakan kias misalnya, ya. Nah itu kan kemudian jelas rukun kias. Berarti nantinya dicari ya rukun-rukun kias, hal-hal yang menjadi padanan rukun kias. Itu yang pertama. Dan yang kedua ini masuk ke data ya. Datanya jenengan juga harus jelas. Kalau datanya nggak jelas, maksud saya begini, datanya jenengan apa sekarang kitabnya? Enten teng Bidayatul Mujtahid wonten Pak. Sebentar, Bidayatul Mujtahid itu bukan punyanya Syafi'iyah. Bidayatul Mujtahid itu karangannya siapa? Coba. Imam Muhammad Sinten nih, Muhammad Sinten nih. Oh, bukan Imam Muhammad. Muhammad Sinten nih, Pak. Oh, bukan. Bidayatul Mujtahid itu bukan punyanya Syafi'iyah. Ya. Yang Syafi'iyah itu misalnya Takrib, Mu'in, Wahab, I'anah, kemudian Syarah Muhadzab, kemudian Raudhatul Thalibin, Minhajul Thalibin, Minhajul Qawim, Minhajul Thalibin. Itu Syafi'iyah. Teng al-um nggih nemu, Pak. Jenengan kalau ke al-um nanti agak susah njelentrekannya. Al-um itu harus dijelaskan sama karangan-karangannya Imam Rafi'i. Nah, itu dalam soalnya dalam di al-um itu dalam itu maksudnya nalar fikih atau nalar metodologinya itu dalam. Satu, berarti problemnya jenengan satu masih belum ada data yang jelas. Karena datanya itu berupa kitab referensi. Kitab referensi itu berarti kalau datanya belum jelas belum bisa teliti. Ya, nanti akan bingung. Ini kalau Bidayatul Mujtahid Syafi'iyah, wah itu yang tidak ada Bidayatul Mujtahid Syafi'iyah itu ya. Oke. Kemudian yang kedua, cara mengklasifikasikan data atau pendapat-pendapat ulama madhab atau mujtahid fil madhab ini masih belum jelas juga. Sedangkan yang mau dikumpulkan itu apanya, elemen-elemen apa saja, ya. Saya kira ini perlu ya. Maka masukan saya satu terkait dengan data, coba teliti. Bukan Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid itu seperti apa ya? Itu malah lebih ke arah Malikiyah. Bidayatul Mujtahid itu cuman membantu. Iya Pak. Cuma membantu. Fikih al-madzhab al-arba. Fikih madzhabul arba'ah itu bukan punyanya Ashabus Syafi'iyah. Tidak bisa itu digunakan sebagai landasan untuk justifikasi pendapat ini adalah pendapat Syafi'iyah. Tidak bisa. Dimanapun ulama manapun mujma' alaihnya ketika mau merujuk kepada pendapatnya Syafi'iyah maka gitu, bukan ke fikih madzhab tidak. Atau misalnya Abdurrahman Al-Jaziri misalnya ya yang ngarang itu, tidak mujma' alaih, artinya kalangan Syafi'iyah pasti rujukan utamanya tidak ke situ, tidak. Gitu ya. Itu satu ke data. Yang kedua,
maka saya sarankan katanya seperti yang saya sebutkan tadi itu, ya, kitab-kitabnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang nalar. Nah, ini yang dimaksud nalar itu adalah apa, gitu ya. Nah, apakah unsur-unsur dari apa namanya MR itu sama dengan unsur-unsur nafkah yang ditentukan oleh Syafi'iyah. Berarti nanti nalar fikihnya itu satu dengan menuliskan kaidah fikih tentang nafkah. Yang kedua, minimal dan maksimal nafkah. Nah, gitu. Itu cara mengukurnya. Oke. Oke. Nah, nanti akan dipakai untuk memberikan atau mereduksi data, ya. Saya kira itu Pak Fatur mungkin ada tambahan. Monggo. Cekap ya. Oke. Baik, Bapak Fatur Rahman selaku tim penguji dan saya sendiri juga mahasiswa atas nama Ahmad Dhahran An-Nahdo hari ini telah melaksanakan ujian seminar proposal tesis. Untuk hasilnya akan diumumkan melalui tenaga tata usaha yang dalam hal ini adalah Kabak TU atau Kepala Bagian Tata Usaha Bapak Abdurrahman. Insya Allah 1 minggu akan diumumkan, ya. Nanti kemudian hal-hal yang perlu direvisi seperti tadi, mulai dari konteks penelitian, kemudian judul, silakan diobrolkan dengan pembimbing. Pembimbingnya siapa, Mas Dorot? Pembimbing. Siapa? Pak Imam. Oh iya. Pak Imam. Saya kira itu. Dan ujian seminar proposal hari ini kita nyatakan selesai, dan mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ini selesai. Saya tutup. Assalamualaikum sangat, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkatu, saya izin live, Pak. Oke, monggo. Matur suwun sangat, Pak. Matur suwun. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.